Transaksi virus. Ditulis oleh sang begawan media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN, dibaca dan diunduh dari cowasjp.com. Saya beralih pendekatan ke komunitas. Yang mengucapkan itu Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya. Itulah cara barunya untuk menahan ledakan COVID-19 di Surabaya, yang kapan itu sudah sempat dinyatakan sebagai zona merah agak hitam. Berhasil, kata Risma, angkanya turun lagi, katanya. Yang dimaksud pendekatan komunitas itu adalah pembentukan kampung tangguh berbasis RT dan RW, merekalah yang lebih harus menjaga diri. Ada juga pasar tangguh dan seterusnya. Rapid test akan lebih difokuskan ke kampung-kampung tangguh itu, tentu berdasar permintaan dari bawah. Ternyata itu juga terjadi di kampung-kampung di daerah lain. Banyak orang kota yang tidak bisa pulang ke desa karena desanya untuk sementara menolak kedatangan mereka. Tentu Risma sangat benar, penularan terbanyak adalah komunitas-komunitas. Bahkan masuknya COVID-19 pertama ke Indonesia, Anda masih ingat, juga terjadi di situ, komunitas dansa. Pun heboh COVID-19 di Semarang. Terjadinya di komunitas karaoke dan arisan orang kaya. Demikian juga komunitas agama, baik Islam maupun Kristen. Saya juga punya komunitas senam dansa, berarti juga harus ekstra hati-hati. Komunitas pasar termasuk yang paling berat. Itulah sebabnya di Padang tes untuk pedagang di pasar raya diprioritaskan. Bukan sekedar rapid test, tapi tes swab. Pun biayanya bisa lebih murah dari tes cepat. Itu karena ada metode baru sistem 51 seperti yang ditemukan Dr. Andani Eka Putra di sana. Diswe nangis tes. Sudah banyak berita penutupan pasar di Indonesia, di Jakarta maupun Surabaya. Itu setelah ditemukan penularan COVID-19 di pasar. Ingat awal COVID-19 di Wuhan, juga dari pasar. Belakangan ini kejadian yang sama berulang di Beijing minggu lalu. Di pasar Kinfabi, di pinggiran barat daya kota Beijing, juga di bagian pasar basah, tempat dijualnya ikan dan daging beku. Tiba-tiba saja Beijing panik, sangat mengkhawatirkan. Angka penderita baru di Beijing menjadi 227 orang. Padahal sudah lebih 3 bulan Beijing nyaris bebas COVID-19. Kalau toh ada hanya sekitar 10-20 penderita per hari. Itu pun penderita dari luar negeri. Juga sudah hampir 2 bulan tidak ada lagi orang mati karena COVID-19 di Tiongkok. Maka munculnya angka 227 itu dianggap serius. Setelah ditelusuri ketemulah sumbernya, pasar Kinfabi itu. Semua disebabkan oleh penularan lokal. Tidak ada hubungan dengan luar negeri. Pertanyaannya, dari mana virus itu? Bukankah sudah lama hilang dari Beijing? Ketahuanlah dari ikan beku. Beijing tidak punya laut, ikan di sana hampir semuanya impor. Terutama seperti tuna dan salmon. Berarti sumber 227 itu dari ikan beku. Tentu sumber awalnya dari tempat pengolahan dan pengepakan ikan itu di negara asal. Virus itu bisa bertahan 3 bulan di ikan beku, demikian juga di daging beku. Selama ini tidak pernah ada kehebohan penularan COVID-19 di pabrik-pabrik pengolahan ikan. Yang ada justru di pabrik-pabrik pengolahan daging di Amerika. Di beberapa tempat sekaligus. Sampai pabrik itu harus ditutup sambil tetap merahasiakan jumlah penderitanya. Beijing segera ambil 3 langkah, pasar Kinfabi ditutup, tes massal dilakukan. Sehari 1 juta orang seperti di Wuhan. Langkah ketiga yang bikin heboh, impor ikan dan daging dari Amerika dihentikan. Yang sudah terlanjur tiba pun dikarantina keras. Padahal Tiongkok baru kembali mengizinkan impor itu tahun lalu. 6 tahun sebelumnya, 2015, Tiongkok sudah menghentikan impor itu, yakni ketika terjangkit wabah flu burung di Amerika. Setelah flu burung lewat pun tidak otomatis impor dibuka. Tunggu sampai bertahun-tahun. Akhirnya izin itu diberikan tahun lalu. Sebanyak 172 pabrik pengolahan daging Amerika diizinkan kembali ekspor ke Tiongkok. Sebulan 177 pengapalan. Gegara kejadian di pasar Kinfabi itu, izin dicabut lagi. Pun 37 pabrik daging di Amerika gigit jari lagi. Gerakan memeriksa ikan dan daging beku pun dilancarkan. Anehnya hasilnya negatif. Tidak ditemukan virus di gudang-gudang ikan dan daging beku. Para peneliti kembali mencari sumber yang sebenarnya.
Yang jelas ditemukan virus di pasar itu, yakni di talenan kayu yang dipakai alas memotong ikan atau daging beku. Kini dampak 227 itu sudah hilang, tidak ada yang mati. Tidak ada juga penderita terbaru dari pasar itu. Pasar memang harus jadi pusat perhatian. Transaksi virus ternyata juga terjadi di situ, tanpa proses tawar-menawar. Terima kasih sudah mendengarkan Diswe hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di Diswe berikutnya. Ada pertanyaan kepada Sang Begawan, link ada di deskripsi.